Yahweh, penolong hidupku. Siapkan hatiku, siapkan hatiku, Yahweh, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, Yahweh, berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, ya penolong hidupku, penolong hidupku. Hatiku telah siap, hatiku telah siap, Yahweh, untuk dengar firman. Hatiku telah siap, hatiku telah siap, Yahweh, untuk dengar firman. Hatiku telah siap, Yahweh, untuk dengar firman-Mu. Balik berdoa untuk firman. Terima kasih Bapak Yahweh, Bisem Adonai Yeshua HaMashiach. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat perlindungan dan kasih setia-Mu, dan juga mahakarya-Mu di atas kayu salib yang menebus segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya, Pada hari yang ini, yang indah ini Tuhan, di Sabat-Mu yang kudus, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami tunduk di hadapan Engkau ya amin. Bapa. Haleluya. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami, atas segala kedagingan kami, keegoan kami, bahkan atas segala hal-hal yang buruk di dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah sebelum kami masuk untuk menerima hadirat akan firman-Mu ya Bapa, kuduskan, sucikan kami, singkirkan semua atribut-atribut keduniaan kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Engkau untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami bagaikan lahan yang siap Kau gemburkan, yang siap Kau garap ya Tuhan, sehingga pada saat Kau tanamkan firman ini ke dalam hati kami, biarlah benih firman itu akan bertumbuh, berakar dan kuat, Amin. menjadi berguna bagi kehidupan kami, Ya. menjadi pelita bagi kehidupan kami, Amin. menjadi pelita bagi kaki kami, Betul. sehingga pada saat kami berjalan, kami kuat tegak berdiri ya Tuhan, berjalan dengan penuh kemenangan, karena kami percaya Engkau yang berada di depan kami, Benar, yang amin. menjaga, melindungi kami senantiasa. Terima kasih Bapa, Kau urapi hamba-Mu Pak John Nenggolan dengan urapan yang khusus pada Sabat-Mu yang hari ini ya Tuhan. Biarlah pada saat dia menyampaikan firman-Mu, benar-benar itu adalah isi hati-Mu ya Bapa, sehingga apa yang Engkau maksudkan menjadi keinginan dan hasrat hati-Mu, kehendak-Mu Bapa Yahweh, semuanya dapat disampaikan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, memberkati kami juga umat-umat yang siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Umat percaya sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu semua. Salam yang dari lewat online. Siapa aja itu? Ulin. Apa lagi yang ikut online? Bung Paul. Tuhan segera datang. Amin. Sudah siapkah saudara kalau Tuhan datang? Siap. Siap. Sudahkah saudara layak menerima atau menantikan kedatangan Yeshua HaMashiach? Ya layak. Sudah kuduskah Bapak Ibu semua? Terus. Hari ini karena permintaan dari Pak Wawan, Pak tolong hari Sabat bicara dulu tentang akhir zaman.
ini sudah semakin nyata. Ini tadinya saya gerakkan untuk pengajaran Taurat atau Torah setahun ini. Tapi di tengah jalan ada pergerakan. Pak Wawan kemarin begitu kita buka hari Sabat yang lalu tentang Roh Kudus versus daging, ternyata Pak Wawan minta bicara tentang akhir zaman. Saat ini banyak hamba Tuhan berbicara tentang waktu. Bahkan dikatakan ada beberapa hamba Tuhan 2026 sudah terjadi rapture, 2030 sudah memasuki 1000 tahun. Nah, sekarang kita cek pengajarannya lewat prediksi dengan dasar Alkitab. Boleh kita buka? Matius 24 ayat 15 sampai 28. Ini ngeri kalau dengar perikopnya itu atau judulnya ini salah satu tanda akhir zaman. Ini ada keajaiban. Pegang mic kita nggak perlu pegang mic, tiba-tiba dia nempel sendiri. Ini salah satu bukti tanda akhir zaman. Tuhan Maha menyediakan hikmat Israel katanya. Nah, ini tanda-tanda akhir zaman. Yang tidak ada menjadi ada. Ini mujizat terjadi. Orang di bawah ini. Hah? Ada. Amin, bersyukur Pak. Mujizat ini. Amin. Sudah dapat semua? Matius 24 ayat 15 sampai 28. Kalau sudah dapat, atau ikutin aja yang diketik, itu diketik semua. Kita bangkit berdiri, kita menghormati dapar Elohim. Kita baca bersama-sama. Atau kaum Adam yang 15, kaum Hawa yang 16, bergantian aja. Nanti terakhir 28 kita bersama-sama. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Kaum Adam 2-3 ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut Ini yang di handphone apa di Alkitab? Sama. Enggak, bahasanya agak beda. Aku baca live. Coba silakan. 2-3 ya. Oleh karena itu, bila mana kamu melihat pembinasa keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel tengah berdiri di tempat yang kudus, siapa yang membaca biarlah ia memahaminya. Maka biarlah mereka yang berada di area melarikan diri ke pegunungan. siapa yang berada di atap rumah, janganlah dia turun untuk mengambil apapun dari rumahnya. dan 18 Dan celakalah bagi mereka yang sedang mengandung dan sedang menyusui pada hari-hari itu. namun berdoalah Adalah supaya pelarianmu tidak terjadi pada musim dingin atau hari Sabat. Amin. Sebab pada waktu itu akan terjadi kesukaran besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Bahkan sekali-sekali tidak akan pernah terjadi. dan sekiranya Hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Maka jika seseorang berkata kepadamu, lihatlah Hamasya ada di sini atau di sini, janganlah kamu percaya. Sebab manusia masih palsu dan nabi palsu akan dimunculkan. Mereka akan mengadakan dahsyat dan keajaiban sehingga menyesatkan, bahkan jika mungkin mereka yang terpilih. sama-sama Lihatlah, aku telah mengatakan kepadamu sebelumnya. oleh karena itu apabila mereka mengatakan kepadamu, lihat dia ada di padang gurun, janganlah keluar. Lihat ada di dalam kamar, janganlah percaya. Sebab sebagaimana kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi.
Sebab di mana saja ada bangkai, di sana burung nasar akan berkumpul. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Ada dua kunci mengenai tentang akhir zaman. Salah satu selalu dikaitkan di sini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Kalau kita lihat ini 100 tahun setelah hancurnya Bait Suci, atau mungkin 50 tahun setelah hancurnya Bait Suci, ini kitab Matius baru ditulis, baru dijadikan kitab. Padahal saat itu sudah muncul si pembinasa keji berdiri di Bait Suci menghancurkan Bait Suci yang kedua, itu yang ada di Yerusalem. Nah sekarang kita tarik kembali, boleh kita buka apa maksud Daniel di sini? Kita lihat sekarang Daniel 8, kita masuk dari Daniel 8 supaya kita ngerti. Boleh. Domba jantan dan domba kambing. Ruby boleh dibaca ayat 1 sampai 7. Domba jantan dan kambing jantan yang mempunyai tanduk adalah gambaran kekuatan atau kekuasaan. Mataku ini yang di PDF kan? Boleh itu aja ikutin, nggak apa-apa. Biar cepat. Mataku dan melihat, dan tampaklah seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu, bertanduk dua, kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain. Dan yang tinggi itu muncul terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, sehingga binatang-binatang buas pun tidak tahan menghadapinya, dan tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tangannya. Namun dia berbuat sekehendak hatinya dan menjadi besar. Sementara aku memperhatikannya, tampaklah seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh permukaan bumi dan tidak menyentuh tanah. Kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang menonjol di antara kedua matanya. Dia datang pada domba jantan yang mempunyai dua tanduk yang telah aku lihat berdiri di depan sungai itu dan menyerang dengan kegeraman kekuatannya. Dan aku melihatnya menyentuh samping domba jantan itu dan menjadi sangat marah untuk melawannya. Lalu menanduk domba jantan itu dan mematahkan kedua tanduknya. Dan tidak ada kekuatan pada domba jantan itu untuk bertahan menghadapinya, dan dia menghempaskannya ke tanah dan menginjak-injaknya. Tidak ada seorang pun dapat melepaskan domba jantan itu dari. Jadi di situ ada gambaran kecaman, Pak. Di situ cukup. Ini adalah gambaran kekuatan, yaitu tanduk itu adalah simbol kekuatan bagi binatang yang bertanduk. Tapi di sini Bapak Yahweh memperlihatkan ini melalui mimpi kepada Nabi Daniel. Itu 500 tahun sebelum Masehi, sekitar 500 tahun sebelum Masehi, jauh sebelum terjadi, jauh sebelum ini kenyataan. Jadi yang kambing, yang dua tanduk itu adalah gambaran kerajaan Persia dan Media. Habis itu, disitulah mereka ditawan, kerajaan Babylon. Itu Daniel termasuk ada pas saat itu, dia melihat penglihatan ini. Tiba-tiba dia melihat kambing domba yang jantan yang kuat ini, yang dua tanduknya. Tiba-tiba dia muncul satu kambing yang tanduknya satu, dan tanduknya itu di depan matanya, di tengah-tengah ini. Jadi ini berbicara kekuatannya bukan kekuatan tenaga, tapi dia berbicara mengenai hikmat. Itulah yang disebut dengan Raja Alexander Agung, yaitu kerajaan Yunani. Jadi habis kerajaan Persia dan Media, muncullah kerajaan Yunani menjadi penguasa dunia. Itulah yang tanduk satu. Dia masih sangat muda,
meninggal umur 32 tahun dan dia hanya sebentar memerintah tapi bisa menguasai dunia. Makanya kita kenal zaman Yunani kuno. Dan saat itu benar-benar Yunani menguasai seluruh dunia sampai Yunani masuk ke Yerusalem, ke Gunung Tuhan. Dia mulai memerintah di kerajaan Yerusalem. Bahkan dialah yang pertama sekali memerintahkan untuk menerjemahkan Torah menjadi ke dalam bahasa Ibrani karena mau diadopsi dengan tradisi-tradisi Yunani, mau dipakai menjadi tradisi Yunani. Jadi inilah gambarannya. Jadi dia berperang, hikmatnya luar biasa. Jadi dia berperang bukan mengandalkan kekuatan, tetapi mengandalkan hikmat, intelijen yang luar biasa. Makanya dia dengan cepat menguasai seluruh dunia. Bahkan dua kerajaan yang berkuasa saat itu di kerajaan Persia dan Media itu langsung ditaklukkan oleh Raja Yunani kuno, itu Alexander Agung. Dia memerintah tahun 332 sebelum Masehi. Jadi 100 tahun lebih. Daniel sudah melihat di Babylon baru muncul ini Raja Alexander ini yang punya tanduk satu. Itu perempuan apa? Raja yang punya kekuatan dengan hikmat, bukan dengan otot. Begitu dia masuk ke tanah perjanjian, tapi dia belum menajiskan bait suci, bahkan merangkul para rabi waktu itu. Tetapi begitu dia menguasai dunia, menjadi penguasa dunia dengan cepat, dia langsung jatuh sakit. Menurut cerita di internet ada yang bilang dia diracun atau gimana, karena umur 32 tahun dia langsung mati. Hanya dia sebelum dia mati membagi kerajaannya menjadi 4 bagian. Dari kerajaan 4 ini muncullah satu kerajaan yang tanduknya menjadi semakin panjang. Nanti jangan lupa baca ini Daniel 1 sampai 27 kalau nggak salah ini. Jadi tanduknya muncul semakin panjang. Coba kita lihat di bawah ada gambarnya itu. Tiba-tiba tanduknya ini patah, muncul tanduk 4 di antara di kepalanya itu 4. Jadi salah satu tanduk ini semakin lama semakin memanjang. Itu cerita di Alkitab ya. Nanti boleh dibaca. Itulah yang muncul menjadi kerajaan Roma. Jadi dari salah satu rajanya ini muncullah satu raja yang garang, muka garang. Itu yang dinamakan siapa namanya lupa, Antonius Epiphanes. Dialah yang langsung pertama menajiskan bait suci, bahkan tahun 70 dihancurkan oleh Jenderal Titus. Jadi inilah salah satu awal pembinasa keji yang di kitab Matius 24 tadi, apabila kamu melihat berdiri. Nah, menjadi pertanyaan, menjadi teka-teki bagi kita di akhir zaman ini. Kapankah kita akan melihat pembinasa keji ini berdiri di bait suci? Pernahkah saudara renungkan? Kapan dia berdiri di bait suci? Sesudah dibangun. Kapankah bait suci dibangun? Tahun depan ya. Sudah siap ya. Artinya sudahkah siap pondasi imanmu? Itu menjadi pertanyaan. Jangan kamu fokus melihat bait suci mau dibangun. Sekarang pondasi imanmu gimana? Sudah dibangun apa belum? Esther? Ya Pak. Sudah dibangun? Sudah di bawah Pak. Udah ya? Ada construction. Iya. Tinggal masuk bata-batanya ke atas ya? Tinggal didorong Pak, nggak dibangun lagi. Kan kita sudah belajar. Kita kan rumah bait Elohim. Fondasi pertama itu apa? Torah. Hafal dulu Torah. Belajar dulu Torah. Terapkan dulu dalam hidup kita Torah atau Taurat. Ini dengan ibu dulu. Ya.
Mani, Panik, Pak. Fani ya. Nah, udah hidup dalam Torah belum? Lagi belajar ya, karena dulu kita anti Torah, kita injak-injak Torah. Padahal itu firman yang turun langsung dari surga ke Gunung Sinai. Itu firman yang original. Selama ini kita abaikan. Jadi mulai sekarang hiduplah dalam Torah itu. Karena itulah pondasi iman. Jadi kalau kita nggak hidup dalam Torah, pondasimu nggak kuat. Ada pepatah mengatakan apa? Salah pondasi rusak runtuh bangunan. Jadi kalau pepatah ini di Tapanuli begini. Kalau di Tapanuli, kalau lagi panen padi itu dibikin apa? Pagar. Jadi habis panen ditutup di sini, ditumpuk berbaris. Jadi itu kalau pondasinya salah, pagarnya salah itu bisa rubuh. Nggak kuat menampung. Jadi sekarang pondasi imanmu sudah kuat apa belum? Mari kita berdiam dulu. Kalau pondasinya belum kuat dibangun, temboknya nggak bakal kuat, rubuh. Nanti begitu ditaruh atap, itu pasti rubuh. Jadi bangunannya itu pondasinya adalah Torah, tembok kiri kanannya itu kalau untuk bangun rumah tembok keliling itu Nevi'im dan Ketuvim. Tahu Nevi'im dan Ketuvim? Kitab nabi-nabi dan kitab tulisan. Kita harus belajar di situ supaya kita mengerti cara berbalik kepada Tuhan kalau kita jatuh dalam dosa. Seperti Daud. Dia jatuh dalam dosa langsung dia berkabung saat ditegur oleh Nabi Nathan. Jadi kalau ada saudara kita yang mengingatkan, menegur kita, terima dengan sungguh-sungguh langsung bertobat. Baru atapnya itulah perjanjian baru, Brit Hadasa. Jadi orang Kristen nanti yang anti Torah bisa terbang karena nggak ada pondasinya, atapnya terbang. Jadi itu ilustrasi bangunan. Pondasinya adalah Torah. Bangunan rohani kita, temboknya itu semua Nevi'im dan Ketuvim, atapnya itulah yang menyempurnakannya itulah perjanjian baru Brit Hadasa. Jadi nanti kalau pondasinya belum kuat, dia akan terbang, akan rubuh sendiri. Makanya kita sekarang belajar Torah, mulai belajar hidup kosher. Kayak sering saya katakan apa? Kalau soal makanan tidak bisa kita kendalikan mulut bibir kita, bagaimana masalah hati? Mulut aja sulit kita kendalikan, tetap nafsu makan. Nafsu makan sulit kita kendalikan, apalagi nafsu dalam hati. Ini yang paling sulit. Kita lihat wajahnya tampan, ganteng, kurang tinggi seperti saya, tapi hatinya saudara nggak tahu. Hati. Kita semua di sini punya hati macam-macam ini. Ada hati yang tergores, ada hati yang terluka, ada hati yang sudah sembuh, ada hati yang sudah diganti dengan hati yang baru. Inilah membuat pondasi kita. Makanya nih, saya katakan tadi, saya fokus kepada apa? Kapan kita melihat si pembinasa keji ini muncul? Banyak orang berbicara tentang akhir zaman, tapi intinya ini nggak ditangkap. Kapan kita melihat? Artinya apa? Kalau itu belum dibangun, tadi Bu Pipin bilang apa? Sedang dimulai tahun depan pasca pertama. Kalau itu bersyukur, jangan jadi ketakutan. Artinya apa? Firman sedang digenapi. Ya, harus lebih semangat, lebih sungguh-sungguh, semakin kudus, hidup kudus. Bila penting pakai lakban dalam mulut tiap hari. Jangan ngomong, karena ngomong kita sering kepleset. Ngomong yang baik tiba-tiba keluar ngomong yang jahat. Ngomong suami saya begini, tiba-tiba istrinya kepleset. Enggak, suami saya baik kok gitu. Itu ibu-ibu tugasnya begitu. Jangan istri saya. Tuhan Yesus. Kan gitu ibu-ibu semua kan. Itu kepleset semua tuh. Makanya ambillah ban yang kuat. Kan ada sekarang ember itu, lem yang bagus banget.
taruh di ember, airnya keluar tapi bisa dilakban, langsung ketutup. Jadi ini mulut kita ini kalau belum bisa dikendalikan, lakban aja. Sebab jangan berkata salah. Kenapa? Kalau kita berkata salah itu sangat membuat kita terhambat untuk ikut rapot. Pondasi ini harus dijaga. Lihat waktunya setelah itu dibangun, disitulah nanti dia berdiri kembali. Jadi hati-hati. Habis itu berdiri nanti saya ceritakan aja. Baru dia berperang melawan naga. Naga itu berperang melawan siapa? Siapa yang dilawan? Anti Hamasya. Yang melawan itu yang wanita. Seorang perempuan itu yang kabur dikejar kemana-mana. Siapa wanita itu? Israel. Habis dia mentok melawan Israel, perhatikan sini. Dia akan kembali mencari anak-anak yang dilahirkan Israel, saudara dan saya. Disitulah dia kabur. Di mana Pak John? Pak John yang ngajarkan Torah ini. Saya yang pertama dikejar. Makanya ada ini Pak Wawan, dia tinggi, saya nggak kelihatan, ngumpet di belakang Pak Wawan. Saya di belakang Pak Yohanes, sudah, aku di tengah nggak kelihatan sama musuh. Itu makanya beruntunglah saudara kalau saudara pendek seperti saya. Nggak terpantau kita di belakang yang tinggi, enak, saya sangat beruntung. Sangat beruntung saya. Sekarang saya ngerti, oh ini maksudnya. Banyak untungnya. Ya, aja untung. jadi jangan sesali tubuh kita yang begini. Ternyata ada maksud Tuhan. Sekarang saya nangkap. Akhir zaman nanti saya dipantau nggak bisa lihat. Kenapa? Saya di belakang Pak Wawan dicari-cari mana Pak? Mana Pak John? Tiba-tiba Pak Wawan. Curang dong. Jangan Pak Wawan nggak kelihatan kok ya Pak ya. Tapi Pak Wawan kan pakai itu, udah pakai penuh kemuliaan. Dia nggak kelihatan penuh kemuliaan. Jadi fokuskan, perhatikan sini, kita belum, ini sangat panjang ini. Ini bisa sampai jam 3 kita nanti pulang. Fokuskan apa? Kapan kita melihat pembinasa keji? Itu setelah bait suci ketiga dibangun. Jadi artinya apa? Banyak hamba-hamba Tuhan di luar sana berbicara tentang akhir zaman, tetapi bukti otentik yang paling akurat sesuai dengan kebenaran firman apa? Saat pembinasa keji muncul di bait suci kembali setelah, artinya apa? Setelah pembangunan bait suci ketiga dimulai, saudara sudah harus siap-siap. Tidak lagi memikirkan suami kalau yang punya suami. Itu sudah harus di posisi seperti itu kita. Yang punya suami seolah-olah tidak punya suami. Biarpun suamimu ganteng banget, menawan, itu nggak usah terlalu dipandang-pandang lagi. Nggak usah pikirin, yang penting fokus sama Tuhan. Terkadang istri saya terkadang dia suka melamun, aduh wajah tampan, hati menawan, suka memandang aja saya. Terkadang lupa berdoa dia. Ini pamer terus Pak. Karena ini supaya jangan takut dulu, karena orang berbicara mengenai akhir zaman itu banyak khawatir kan, gimana aku ikut ya, apakah aku masuk surga ya gitu. Jadi kita guyon dulu, tenang, tapi endingnya nanti, disitulah ending. Jadi ini perhatikan, artinya apa? Sebelum bait suci dibangun, bait suci ketiga di Yerusalem, pembinasa keji belum turun. Tapi saat itu nanti dimulai dibangun. Kapan dia berdiri di situ kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dapat ditangkap ya? Jadi ini tadi kita sudah cerita bagaimana setelah tanduknya patah, itu Raja Alexander Agung meninggal, tanduknya patah, muncul 4 tanduk. Artinya muncul kerajaan dari Yunani menjadi 4 bagian. Coba dibaca Daniel 4:8. Di bawahnya Daniel 8. Siapa sekarang? Boleh Pak Wawan? Daniel 8 ayat 8 sampai 14. Dan kambing jantan itu menjadi sangat besar, dan ketika menjadi kuat, tanduk yang besar itu dipatahkan.
Dan muncullah pada tempatnya 4 tanduk yang menonjol mengarah kepada tempat mata angin di langit. Dan dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar mengarah ke selatan, mengarah ke timur, dan mengarah ke tanah yang subur makmur. Dan dia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dia menjatuhkan beberapa dari bala tentara itu dan dari ditandukkan ke bumi dan menginjak-injak mereka. Bahkan dia membesarkan dirinya sendiri terhadap panglima bala tentara itu dan olehnya kurban. Terus menerus telah difokuskan dan dasar tempat kudus telah dirobohkan. Dan oleh karena pelanggaran bala tentara itu diserahkan bersama kurban terus menerus. Dia menghempaskan kebenaran ke bumi. Dia bekerja dan menjadi makmur. Kemudian aku mendengar seorang yang kudus berbicara dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai kapankah penglihatan yang mengenai kurban terus menerus dan kepastikan yang menjadi kehancuran yang menjadikan baik tempat kudus maupun bala tentara itu sebagai yang terinjak-injak. Dan dia berkata kepadaku, selama 2300 petang dan pagi barulah tempat kudus itu akan dipulihkan kembali. Siapakah raja yang Sudah sampai situ aja Pak. Jadi catat ini, dan dia berkata kepadaku selama 2300 petang dan pagi. Ini kuncinya. Jadi kita lihat di sini 2300. Kita lihat tadi sudah kita bukakan siapa Alexander Agung, itu lahir atau berkuasa selama 336 sampai 323 sebelum Masehi. Dia meninggal umur 32 tahun. Perhatikan di sini. Tahun 332 dia masuk ke Yerusalem, ya, sebelum Masehi, menduduki Yerusalem. Jadi 332 kalau di pengajaran Rabi itu 2300 petang dan pagi itu dihitung menjadi tahun. Jadi 332 minus, perhatikan matematika, negatif tambah positif menjadi positif. Jadi sebelum Masehi berarti kita taruh di situ negatif 332 ditambah 2300 itu menjadi ketemu tahun 1968. Ya, 68. Yerusalem dikuasai oleh Israel tetapi diserahkan kembali dalam pengawasan pemerintah Jordan. Jadi setelah bangsa Israel merdeka tahun 48, setelah kejadian Holocaust Jerman, dari situ muncul ide untuk merdeka. Ini perhatikan fokus di sini. Jadi kita hitung sekarang. Tahun 332 tambah 2300 muncul 1968, itu setelah 1967 itu perang 6 hari. Perhatikan sini, perang 6 hari yang direbut sampai Gunung Sinai. Itu waktu itu perang 6 hari Israel sampai merebut Gunung Sinai dan Yerusalem. Tapi tahun 68 lah Yerusalem langsung dikuasai. Diusir waktu itu 700.000 Palestina dari sana, dan karena mereka belum layak naik ke bukit ke Gunung Kudus, ke Ruang Maha Kudus itu, ke yang di atas itu, masjid itu diserahkan kembali kepada saudara kita di dalam pengawasan Jordan. Makanya polisi yang mengawasi Masjid Al-Aqsa itu adalah polisi Jordan, bukan polisi Israel. Dapat tangkap ya? Ini perlu ditangkap. Perhatikan. Kenapa kalau perang di sana Mesir tidak membuka akses ke Palestina? Ini sebagai orang Kristen kita harus ngerti. Tahun berapa itu yang kemarin lagi dahsyat banget? Semua massa menuntut supaya Mesir membuka akses, tapi tidak mau, hanya satu pintu, tidak mau dibuka. Karena perjanjian Mesir dengan Israel, maaf ya Bu, yang online, itu perjanjian mereka dengan Israel, kembali Gunung Sinai ke Mesir, itu perjanjiannya, tapi tidak boleh sembarangan membuka pintu ke Palestina.
Jadi perang 6 hari itu direbut sampai Gunung Sinai. Makanya Thor juga bebas ke sana. Salah satu itu perjanjian kembali ke kalian, tapi dengan catatan tidak boleh sembarangan membuka akses ke Palestina. Hanya kalau kita sedesak apapun, PBB pun membantah atau demonstrasi besar-besaran pun, mereka tidak berani bertindak. Karena itu melanggar perjanjian. Termasuk Sungai Jordan. Jordan tidak berani macam-macam karena apa? Jordan dibalikan, ya Jordan mati. Ada air. Hanya polisi Jordan yang mengawasi Yerusalem karena waktunya belum mereka tiba di sana. Tapi kalau nggak salah tahun lalu, perhatikan sini, tahun lalu ada seorang menteri apa nggak tahu, lupa namanya, menteri naik ke Masjid Al-Aqsa. Kalau seorang pejabat naik ke sana berarti itu sudah mulai sinyal. Jadi kalau tadi Bu Pipin mengatakan tahun depan sudah mulai, berarti bisa jadi sinyal. Artinya apa? Sekarang kita bicara akhir zaman, siap-siap. Kuncinya apa? Fondasi saudara udah siap apa belum? Jadi tidak cukup kita hanya bicara tahu nama Bapak Yahweh. Tidak cukup. Tapi benar-benar kita menjadi pelaku firman, pelaku Torah. Harus benar-benar hidup dalam Torah. Harus benar-benar hidup kudus. Hati, pikiran, dan perkataan. Ini kunci orang yang kudus. Jangan pernah tertuduh hatimu. Jangan pernah terkontaminasi pikiranmu. Dengan siapapun, dalam hal apapun. Ya Pak Wawannya, kuncinya hati, pikiran, dan perkataan sudah sinkron, seturut dengan firman, artinya apa? Engkau sudah menuju kesempurnaan, siap raptor, jangan takut apapun yang terjadi ke depan, engkau sudah siap siaga. Tidak ada hambatan lagi. Siap terbang apapun yang terjadi, siap sedia kapanpun dipanggil, siap. Itu Rembo itu, berarti saudara sudah menjadi Rembo. Tahu Rembo? Itu pasukan khusus. Kalau negara sudah memanggil Rembo, berarti negara dalam darurat. Di setiap negara ada itu pasukan-pasukan spesial. Dan itu hanya dipanggil kalau negara dalam darurat. Ada itu. Itu sekali beraksi bahaya, satu kampung bisa hilang. Ada satu orang. Itu Rembo. Jadi saudara pun sudah menjadi Rembo apa? Siap tempur. Mau kapan pun datang ya udah. Nah, kita lihat di sini. Jadi dari 332 sebelum Mesir muncul 1968, Israel merdeka tahun berapa? 40. Nah, perhatikan. Setiap terjadi 70, karena itu angka spesial, 70 adalah angka kesempurnaan, angka bangsa-bangsa. 1948 merdeka ditambah 70 tahun, perhatikan, ditambah 70 tahun muncul 2018. Apa yang terjadi, Esther? Apa yang terjadi di sana tahun 2018? Menyatakan Yerusalem. Jangan baca. Israel, iya. Ngintip. Ini harus dihafal. Jadi Yerusalem diresmikan menjadi apa? Ibu kota. Kalau itu sudah menjadi ibu kota sah secara hukum dunia, kira-kira bebas mereka membangun apa aja di sana? Ada halangan? Boleh ditangkap Pak Alek? Ada halangan nggak kalau mereka itu sudah jadi ibu kotanya? Sudah sah hukum negara dunia mengakui. Berarti bebas mereka mendirikan apa aja di sana. Karena itu sudah diakui dunia. Nah perhatikan, kalau prediksi anak-anak Tuhan menyatakan, lihatlah daun korma sudah sudah bertunas. Apa itu berisik banget kayu? Daun korma. Kalau sudah bertunas artinya apa? Waktunya sudah dekat. Nah sudah lewat 70. Tapi ada satu lagi, kalau kuat 80 tahun. Apakah kita menunggu sampai 80 tahun atau kita ikut dari 68? Kalau 68 Yerusalem jatuh ke tangan Israel karena Torah ukurnya bukan bangsa tapi Yerusalem. Ya.
tolak ukur kejadian apapun yang terjadi ke depan, tetap tolak ukurnya Yerusalem. Sekarang tambahkan, itu sudah saya catat di bawah, 1968 tambah 70, itu kan kalau kuat 80 kan, itu kalau. Berarti yang pasti 70. Berarti jatuh di tahun 2028. Pasti enggak 2028, tapi salah. 38. 2000 coba dihitung lagi. 2038 apa 2028 kan? Itu salah ketik. Iya salah ketik itu. 1948 tambah 80 itu 2008. Jadi kalau jadi dapat dari 48 apa 68 itu Pak? 38 bos, 68 tambah 70. 68 dari mana? Iya dia 1968 tambah 70 dari Yerusalem. Yerusalem di selatan. Dari ibu kota. Yerusalem diserahkan jadi ibu kota kan 2018. Disahkan jadi ibu kota 2018. Sekarang direbut tahun 2000 sebelum ini pernyataan Daniel 1968 ditambah 70 2038. coba hitung kembali 2038 benar ya. Nah ini sekarang yang kita tunggu, apakah kita menunggu 80 tahun atau jatuhnya 2028 atau 2038 ya. Iya. Jadi akhir zaman itu ada di antara 48 tambah 70, tapi belum terjadi, sudah lewat. Apa itu kalau kuat 80, bisa jadi terjadi tahun 2028. Iya. Sedang pembangunan terjadi, bisa jadi kita reptil 2028 atau 2038. Kalau dari Daniel. Dapat ditangkap ya? Kalau kita hitung dari Daniel, di mana Rabi menghitung 2.300 petang dan pagi, itu dihitung Tuhan genap langsung dapat 1968. Nah, sekarang menjadi inti dari pengajaran kita. Kita lihat di sini. Dari 4 kerajaan ini muncul kerajaan Roma yang menguasai sampai ke Yerusalem. Raja yang muka garang itu ialah Antiochus Epiphanes yang mulai memerintah tahun 1705 sampai 1604 sebelum Masehi, mulai menajiskan bait suci sampai dihancurkan tahun 70. Jadi tahun 70 bait suci sudah hancur. Itu kejadian ini Matius 24 itu sudah terjadi zaman kerajaan Roma tahun 70. Benar-benar itu mulai dari 176 itu sudah mulai dinajiskan. Diganti persembahan menjadi babi. Itu yang di kitab Makabe. Makanya kita merayakan Hari Raya Hanukkah. Ya, itu sudah ditahbiskan. Tapi yang kita nanti sekarang ada satu kali lagi, itu makanya Tuhan berkata apa? Bumi akan kuguncangkan satu kali lagi. Di saat itulah nanti bumi ini seluruh dunia akan diguncangkan kembali untuk menyatakan kuasanya di bait suci. Waktu yang singkat menunggu Yesus Hamasiah datang. Coba kita lihat Ulangan 29. Coba dibaca. Siapa sekarang? Ibu Penny. Ulangan 29. Ulangan 29 ayat 28 sampai 29 ayat 3 berkata, Dan Yahweh telah mencabut mereka keluar negerinya dalam kegeraman dan murkanya yang menyala lalu melemparkan mereka ke negeri lain seperti pada hari ini. Hal-hal yang tersembunyi adalah milik
Yahweh Elohim kita, dan hal-hal yang dinyatakan adalah milik kita dan anak-anak kita sampai selamanya, supaya kita melakukan semua perkataan Torah ini. Jadi waktu mereka diusir dari tanah perjanjian itu karena ada murka Tuhan yang luar biasa, tapi ada hal-hal yang tersembunyi. Kalau ini kita lanjutkan ke bawah, Ulangan 30, sekalipun mereka akan di gunung atau di gunung tinggi yang di ujung-ujung bumi, mereka akan dibawa kembali. Perhatikan, kapan mereka dibawa kembali ke tanah perjanjian, ini menjadi salah satu tolak ukur untuk membangun bait suci ketiga. Mereka harus ngumpul di sana minimal perwakilan dari 12 suku itu. Minimal ada dari perwakilan untuk membangun bait suci ketiga. Seperti di kitab Wahyu, coba dibaca dulu. Ya, Wahyu 11, boleh yang Zoom, Bulin. Halo. Wahyu 11 ayat 1 sampai 3. Dan kepadaku diberikan sebatang buluh serupa tongkat pengukur, dan malaikat itu berdiri sambil berkata, bangunlah dan ukurlah tempat kudus Elohim dan mesbahnya, dan mereka yang menyembah di dalamnya. Namun kecualikanlah halaman sebelah luar tempat kudus, dan janganlah mengukurnya, karena dia telah diberikan kepada bangsa-bangsa, dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu selama 42 bulan. Dan aku akan menetap kepada kedua saksiku, dan mereka akan bernubuat selama 1260 hari dengan mengenakan pakaian kabul. Jadi nanti perhatikan sini, akhir zaman yang diukur adalah bagian yang paling mana? Yang diukur bagian mana? Coba baca ulang. Makanya kalau dibaca perhatikan, yang diukur yang mana? Dan kepadaku diberikan sebatang bulu serupa tongkat untuk mengukur, dan malaikat itu berdiri sambil berkata, bangunlah dan ukurlah tempat yang mana diukur. Tempat kudus. Siapa itu tempat kudus? Kita. Diukur apanya? Kadar kerohanianmu, kadar kekudusanmu. Jadi yang sudah menjadi bait Roh Kudus, engkau akan diukur di akhir zaman. Bagian luar yang belum percaya kepada Mesias, yang tubuhnya belum bait Roh Kudus, itu nanti akan menginjak-injak Yerusalem. Bahkan menginjak-injak anti-Hamasiyah. Jangan takut ya. Tapi nanti ada perlindungan karena kita sudah diukur. Jadi yang diukur itu kadarmu sudah cukup, ukuranmu sudah pas. Perhatikan sini, ukurannya sudah pas, itu langsung ada perlindungan masuk. Amin. Tapi kalau ukurannya kadar kerohanianmu, kadar kekudusanmu, makanya diukur apa yang ada di bait Elohim. Siapa yang menjadi bait Elohim? Tubuh kita ini. Ya, tubuh kita ini, karena yang di luar bait Roh Kudus, yang belum tubuhnya bait Roh Kudus itu tidak perlu diukur, nggak perlu diperhitungkan. Mereka akan menginjak-injak bait Roh Kudus, bahkan menjadi anti sama kita. Jadi akhir zaman bukan yang menakutkan, justru kita semakin bergairah kalau ada sekarang ini berbicara tentang akhir zaman. Jangan jadi menakutkan. Kalau situasi-situasi yang sulit pun terjadi, itu adalah penggenapan akhir zaman itu untuk memurnikan hidup saudara dan saya. Kalau kita tidak melewati masa-masa ini, berarti kita tidak masuk dalam pemurnian. Orang yang dimurnikan itu dengan garam soda 7 kali lipat. 7 kali. Kalau kau perak, emas dibakar, dimurnikan dengan garam soda, supaya semakin bagus, semakin mengkilat. Dan sama kita semakin disempurnakan. Jiwa kita yang datangnya dari Tuhan itu, itulah yang balik nanti. Nesama namanya. Nesama inilah yang bisa menangkap isi hati Bapa. Jadi sekarang jangan menjadi takut. Ya Pak Wawan? Amin. Sekarang hidupkan dirimu. Sudah kudus apa belum? Sudah siap diukur apa belum?
Jadi kalau sudah diukur udah pas, berarti masuk. Kalau kurang sedikit nggak masuk. Ini perlu kita renungkan, pribadi lepas pribadi. Sudahkah saudara siap diukur? Apa belum? Saat yang singkat itu datang. Karena malaikat datang. Malaikat tidak mungkin mengukur gedung. Tapi malaikat mengukur pribadi lepas pribadi. Tingkat kadar kekudusanmu sudah sempurna apa belum? Sudah layak apa belum? Kalau sudah layak, engkau akan dikasih materai itu yang luar biasa. Tidak ada yang bisa mengganggu hidupmu. Tapi kalau ukurannya masih kurang, engkau yang dikejar-kejar itu. Itulah yang masuk ke dalam penganiayaan. Apa ditangkap? Apa menjadi tegang? Apa menjadi takut? Jadi siapkan hati kita ya. Kedatangan Mesias yang tidak disangka-sangka. Perhatikan sini. Matius 24 ayat 35 sampai 36. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku sekali-kali tidak akan lenyap. Namun mengenai hari dan saat itu, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Bukan bahkan para malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Jadi dari sini kita prediksi. Kalau dihitung dari kemerdekaan ditambah 70 tahun 2018 itu baru peresmian secara hukum negara PBB, Yerusalem disahkan menjadi ibu kota negara Israel. Artinya apa? Sudah persiapan untuk melakukan apa saja pun di sana mereka sudah berhak. Tidak ada yang keberatan. Karena dunia sudah mengakui bahwa itu milik negara mereka. Itu ibu kota negara mereka. Dulu dari Tel Aviv dipindah ke situ. Bahkan negara-negara lain sudah ada, salah satu Amerika. Artinya mereka siap melakukan apapun, termasuk salah satu fokus apa? Pembangunan Bait Suci ketiga. Kalau itu dibangun, apa yang terjadi? Perhatikan. Apa yang terjadi kalau itu dibangun? Siapa yang bisa tangkap? Kalau Bait Suci dibangun, apa yang terjadi? Perang. Wah, siap. Kita siap. Apa itu? Apa yang terjadi kalau Bait Suci ketiga dibangun? PK. Apa yang terjadi kalau Bait Suci ketiga dibangun? Karena apa? Karena dirubuhin itu. Yang kayak emas itu. Bayangin kalau itu dirubuhin di sana. Apa yang terjadi di Reni Jaya? Bu Sri. Itu yang terjadi. Tapi jangan pernah takut. Apapun yang terjadi harus bersyukur. Terima kasih Bapak, waktumu sudah singkat. Aku siap Tuhan, aku siap. Makanya mulai sekarang lakban ini. Supaya tetap kudus. Jangan berkata-kata apa. Setiap kata yang salah itu dicatat oleh para malaikat. Terlalu berat nanti kalau mulai sekarang kita ada perkataan yang salah, ada pikiran yang salah, ada hati yang salah. Mulai sekarang mari kita berbenah. Ada amin? Coba dibaca Kisah Rasul 1 ayat 7. Boleh Bu Ulin? Bu Ulin? Kasih dulu pendengar. Kisah Rasul 1 ayat 7. Tes. Udah? Udah kedengaran ya? Namun dia berkata kepada mereka, bukanlah hakmu untuk mengetahui waktu atau saat yang telah Bapa tetapkan dalam wewenangnya sendiri. Perhatikan sini. Artinya apa? Malaikat, murid-murid, para rasul kita di akhir zaman tidak bisa mendeteksi kapan waktunya, karena itu bukan hak kita. Tugas kita hanya mempersiapkan diri untuk memurnikan hati kita.
Jadi kalau ada prediksi di luar sana tahun segini terjadi ini, nah berarti kita nggak bisa menghakimi orang. Dapat dari mana kita nggak tahu. Apa dia ketemu Tuhan atau gimana? Karena dasar ini. Namun dia berkata kepada mereka, bukanlah hakmu untuk mengetahui waktu dan saat yang telah Bapa tetapkan. Jadi itu hanya rahasia Bapak Yahweh sendiri. Tadi kita prediksi dari kemerdekaan 48 ternyata belum terjadi 2018. Kalau kita tarik dari kembalinya Yerusalem ke tanah Israel tahun 1968, berarti kejadiannya tahun 38. Apakah sampai 38? Berarti yang masih muda-muda masih bisa nikah. Bersyukur Victor Ruby sudah nikah ya. Kalau apa kemarin itu masih sempat nggak nikah. Banyak pertanyaan begitu di komunitas lain waktu zaman-zamannya COVID. Pikiran Tuhan sudah segera datang. Tapi ini salah satu tanda kalau ada wabah di melanda seluruh bumi, itu salah satu tanda profetik yang perlu kita waspadai. Karena itu akan terulang kembali seperti yang terjadi di Mesir, itu akan terulang kembali di akhir zaman ini, menantikan eksodus seluruh bangsa Israel dari bangsa-bangsa. Makanya lihat sekarang terjadi perang, kesusahan di Rusia dan Ukraina. Apa yang terjadi? Banyak bangsa Yahudi mencari identitasnya, ingin kembali ke Yerusalem. Banyak di sana penduduk Yahudi mencari identitas yang asli. Benarkah mereka Israel atau tidak? Sekarang lihat di internet, itu lagi gencar itu, mencari silsilah. Turunan siapa mereka? Inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Mereka akan mencari identitasnya untuk apa? Untuk kembali eksodus ke sana. Karena itu harus terjadi. Itu nubuatan daripada Mose di Ulangan 30. Sekalipun engkau ada di langit yang tinggi, di ujung-ujung bumi, aku akan membawa engkau kembali dari antara bangsa-bangsa. Sudahkah terjadi eksodus? Belum. Ini persiapan. Tapi minimal apakah benar-benar terjadi ke sana semua eksodus itu belum tentu. Tapi salah satu tanda apa? Semua bangsa Israel sekarang yang berserak di antara bangsa-bangsa kembali hidup di dalam Torah. Apalagi sudah percaya kepada Mesias, itu mempercepat Yesus Mesias datang. Makanya perempuan yang dikejar-kejar naga itu adalah orang Israel yang melahirkan anak itu. Siapa? Mesias, Yesus Mesias. Tapi ada anak-anak yang lain yang dikejar, itu saudara dan saya. Kita harus mempersiapkan diri. Kalau dikejar mereka nanti bris lewat, ternyata kita duduk diam. Kami pernah mencari di kampung, ada yang hilang di hutan, dihilangkan makhluk halus. Karena dia berkata kotor atau mungkin apa sembarang buang air di hutan. Di kampung kami jelas itu. Tiba-tiba semua penduduk desa masuk ke hutan, keliling, dicari enggak ada. Padahal kami lewat-lewat tiap hari situ, tiap hari sampai malam, semua bawa lampu, dia duduk aja di pinggir jalan. Tapi kita enggak lihat. Dia bisa lihat kita, tapi dia enggak bisa ngomong. Ditutup, dibungkam di situ. Akan terjadi seperti itu karena alam roh daripada Bapak Yahweh lebih dahsyat dari roh-roh yang ada di dunia, di hutan sana. Itu bayangkan. Tapi pulang dari sana dia sudah mulai stres, sudah mulai gila. Lanjutkan sana, ini Victor Ruby, itu dari gunung itu, ada penguasa di situ. Kalau ngomong sembarangan di hutan itu pasti nyasar. Pipis sembarangan di hutan itu nyasar. Bawa makanan sembarangan sana nyasar. Itu penguasa hutan. Ada kuasanya. Jadi ini akan terjadi di akhir zaman. Kalau saat itu sudah terjadi, engkau sudah hidup, sudah diukur sempurna, ada malaikat yang menjaga hidupmu. Dapat ditangkap? Ada yang menjaga kita. Orang-orang kudus pasti dilindungi. Baca nanti di kitab Wahyu. Sebagaimana perang itu terjadi, malaikat naga itu datang mengejar perempuan itu apa?
Begitu dia menyemburkan air seperti sungai, bumi membuka mulutnya, air itu turun ke bumi. Bahkan itu menjadi penghambat, penghalang naga itu untuk mengejar perempuan itu. Hanya dia putus asa, dia keluar. Aku akan cari anak-anak lain yang dilahirkan perempuan itu. Jadi nanti salah satu sasarannya kita. Setelah gagal mencari perempuan wanita itu. Siapa wanita? Itulah bangsa Israel yang melahirkan Mesias dan anak-anak Bapa Yahweh. Apa yang harus kita persiapkan menghadapi masa kesukaran itu? Nantikan kedatangan Mesias Yesus Hamasiah. Coba dibuka Daniel 12. Ayo Victor. Siapa lagi yang ikut Zoom? Paul. Siapa aja tuh? Vera. Boleh yang lain, saya nggak bisa baca namanya. Daniel 12 ayat 10 sampai 12. Boleh Ulin, silakan lagi. Ada suaranya. Ada 1290 hari. Sudah. Situ dikatakan saya baca. Banyak orang akan dibersihkan dan disucikan dan dimurnikan. Perhatikan ini. Namun orang-orang jahat akan berbuat jahat dan tidak seorang pun dari orang jahat itu akan memahaminya. Perhatikan. Jadi nggak usah terlalu pusing di luar sana. Tetapi orang yang bijaksana akan memahaminya dan dari waktu kurban terus-menerus dihapuskan dan kekejian yang membinasakan itu ditetapkan. Ada 1290 hari diberkatilah orang yang menanti-nantikan dan mencapai 1335 hari. Di sini ada perbedaan. Jadi itu artinya apa? Kita tidak bisa menebak secara pasti. Jadi saat itu terjadi kembali diulang dihentikan korban-korban bakaran itu setelah dibangun bait suci, disitulah dia muncul kembali. Nanti baca Yehezkel 35 tahun 4 sampai 45 itu akhir zaman korban akan kembali dilakukan di bait suci. Setelah pembinasa datang, ini akan terjadi kembali. Tetapi saat itulah kita saat penantian 3,5 tahun. Tapi di sini katakan diberkatilah orang yang menanti-nantikan dan mencapai 1330 hari lamanya. 55 hari. Bahkan di atas dikatakan dan dari korban itu terus-menerus dihapuskan dan kekejian yang membinasakan itu tetap ada 1290 hari. Di bawahnya menjadi 335 hari. 1300. Artinya apa? Ada suatu mungkin bisa jadi jedahnya itu kalau saya hitung kemarin itu sekitar 75 hari batasnya. Apakah kita rapture di situ? Kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Karena apa tadi dikatakan? Bukanlah hakmu untuk mengetahui itu. Jadi hak kita, tugas kita hanya untuk cabut aja dulu, cabut. Di situ Pak. Ya. Goreng. Goreng. Bau goreng bawang. Bau bawang. Bau bawang. Di sini di belakang itu. Bau bawang. Bawang putih dicermati bawang. Itu bakar kabel itu. Oh, memang ada. Banyak di belakang.
Oh, pantesan. Kalau saya baunya kabel. Oh, ada yang makanan sedap sedang dioseng-oseng. Itu lain Pak. Tadi. Tapi itu yang paling menyengat. Udah dapat ya? Amin. Jadi itu kenapa itu berbeda? Salah satu apa? Ada jeda waktu di situ yang apakah itu di situ kita receh? Kita nggak tahu. Tetapi selalu ada rahasia dalam firman. Artinya apa? Kita tidak bisa menetapkan di sini waktunya, nggak bisa. Karena itu tadi firmannya apa? Bukanlah hakmu, kata Yesus Masya pada murid-murid. Kita pun tidak punya hak untuk mengetahui kapan dia pasti datang. Tidak ada. Tetapi tugas kita apa? Mempersiapkan hidup. Bangun pondasi iman memulai saat ini. Kapan dia datang? Kita sudah siap. Kita sudah ready. Kapan dipanggil siap. Jangan takut. Ini bukan jadi menakutkan. Intinya begini. Saya pernah dengar ilustrasi dari hamba Tuhan. Dulu waktu tahun sebelum 1199 itu lagi kencang. Sudah siapkah Anda? Akhir zaman sudah tiba. Itu lagi ngetren itu dulu. Tahun 99 menuju tahun 2000. Sudah siapkah Anda? Akhir zaman sudah tiba. Banyak tulisan-tulisan mobil. Seperti itu. Tapi ada hamba Tuhan berkata waktu itu. Dia bilang begini. Anggap besok datang. Besok Tuhan datang. Artinya apa? Besok Tuhan segera datang, kita selalu bersiap-siap secara roh. Di pikiran kita, di anggapan kita harus selalu berpikiran, besok Tuhan datang. Artinya apa? Kita selalu bergegas, selalu waspada, selalu mempersiapkan. Jangan ada lagi kesalahan yang keluar dari perlakuan kita, dari perkataan kita. Tapi dia berkata begini, anggap seolah-olah 1 tahun lagi Tuhan datang. Engkau bekerja dengan normal. Jangan seperti sekarang ini. Banyak udah tren. Oh Tuhan segera datang. Akhirnya apa? Dia ambil zona aman. Tinggal diam. Aman. Karena merasa banyak hartanya. Banyak gitu sekarang lagi tren itu. Ini gimana nih? Oh Tuhan segera datang tahun 2026. Kita rapture. Selama masih ada tabungannya. Akhirnya apa? Sekarang dia diam. Gak melakukan aktivitas. Tetap aktivitas kita berjalan dengan normal, seolah-olah 1 tahun lagi Tuhan datang. Kenapa? Selama 1 tahun itu makan dan minum kita harus tetap perlukan. Tetapi harus ada dalam pikiran kita, dalam anggapan kita, bahwa besok Tuhan segera datang, supaya kita selalu bersiap-siap, waspada untuk menanti kedatangan. Yang benar, selalu kuduskan hidup kita. Amin. Coba dibaca ayatnya. Roma 5. Jadi itu nggak ada yang bisa memprediksi itu. Kalau saya hitung kemarin itu jaraknya 75 hari. Apakah di situ sesuatu yang dahsyat terjadi? Kita nggak tahu. Roma 5 ayat 5 sampai 3, Bu Sri. Coba dibantu yang dekatnya, Victor. Dan cek. Dalam kesukaran, karena mengetahui bahwa kesukaran itu membuahkan ketabahan, dan ketabahan membuahkan karakter yang terpuji, dan karakter yang terpuji pengharapan. Dan pengharapan tidak mempermalukan, karena kasih Elohim telah dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi artinya apa? Saat-saat itu terjadi, itu sedang menguji iman kita. Saat kita siap, kita semakin disempurnakan. Maka jadi Daniel tadi dikatakan apa? Banyak orang akan dimurnikan saat itu terjadi. Itu pemurnian. Bayangkan nanti yang tadi kita sudah sebutkan. Kalau bait suci ketiga dibangun, itu pasti dirubuhkan. Yang selalu nongol di situ. Itu harus ditumbangkan dulu.
Karena itulah ruang Maha Kudus yang dulu dibangun oleh Raja Salomo. Dapat ditangkap? Waktu saya ke sana tahun 2010, tour guide bilang, siapa sekarang yang berdaulat di kehidupan orang Kristen? Makanya orang Kristen selalu memanggil Abdullah, tidak manggil namanya. Karena itu ada roh spirit yang menguasai dunia yang selalu nongol sebagai kuwamas di sana. Makanya orang Kristen sulit lepas dari sana. Orang Kristen saudara kita, mari kita berdoa. Jadi kalau saudara dan saya lepas dari doktrin itu sudah suatu anugerah yang luar biasa karena kita dipersiapkan untuk rapture. Amin. Dapat ya? Perhatikan sini, saat itu terjadi, Gosen tempat perlindungan bagi umat-umat pilihan di zaman Mesir dan di akhir zaman. Ini Pak Wawan kuncinya ya. Jadi jangan khawatir, nggak perlu mempersiapkan apa-apa. Selalu ada Gosen bagi saudara dan saya. Waktu kelaparan di Mesir, kesukaran yang luar biasa melanda dunia, bangsa Israel eksodus ke sana dan raja penguasa Mesir, penguasa dunia sudah mempersiapkan Gosen menjadi tempat umat-umat pilihan. Jadi nanti saat masa-masa kesukaran melanda dunia kembali, Gosen sudah Tuhan siapkan kepada saudara dan saya. Amin. Kita nanti akan dipersiapkan satu tempat yang luar biasa. Saya selalu berpikir begini, ini hayalan. Ini hayalan ya. Doakan kalau siapa tahu itu hayalan jadi kenyataan. Ini anak-anak Tuhan ini sudah sekarang ada 2 kelompok yang sudah menyembah berpiah. Kalau kemarin Pak Alek sudah tes ya, itu tidak bisa lagi terdeteksi karena sudah divaksin itu kan nggak bisa lagi terdeteksi. Tapi saya ini selalu muncul dalam pikiran saya karena dulu kita di puncak itu sudah ada juga yang kena, sudah divaksin. Kalau Tuhan kehendaki, nanti mungkin kita ada tempat yang luar biasa, tempat mungkin suatu gunung, kita bikin 2 kelompok, satu yang sudah divaksin, satu lagi yang belum, harus terpisah. Itu selalu ada di benak saya. Jadi kalau ini masih bisa dideteksi karena 5G nanti udah muncul, karena kita nggak tahu. Sekarang kan baru 4G yang kemarin kita coba ya Bu Pipin ya, kita nggak tahu. Tapi kalau Roh Kudus dengan kuasa darahnya sudah memurnikan, itu pasti tidak terdeteksi. Tetapi selalu ada jalur nanti kita bikin jalur. Caranya bagaimana? Itu cara Bapak yakin. Itu sering muncul di hayalan saya, di pikiran saya. Karena tahun lalu pas masa-masa COVID, saya Esther bersama Bu Ulina sudah berencana ingin menyewa tanah 1 hektar di puncak sana. Karena sangat murah, cuma 7 juta. Udah ada tempatnya, tinggal dirapikan. Kan di situ sudah ada gedung, tinggal udah tempat nginap di situ. Karena saking itu, karena gentarnya waktu COVID itu kan dikejar-kejar di internet mana-mana, udah pakai tentara. Kita pengen mau nyewa 1 hektar di sana. Sudah ada gedungnya, tinggal dirapiin. Dan itu di tempat segi sulit dipantau. Waduh. Ada airnya. Ada tempat makanan di sana, ada air lengkap. Kami puji Tuhan di situ juga ada di papai. Ya. Kami puji Tuhan di situ kiri kanan. Iya, karena sore siang malam. kita sudah ada perencanaan ke sana. Bahkan mencari talas. Saya sudah nanam talas sekitar 150 batang. Untuk makan masa depan. Ternyata Bu Ulin pindah ke atas, talas dipanen orang lain. Malah jadi kelas. Ya, di tempat Bu Ulin ada tanah kosong 30 hektar lebih. Jadi kebetulan 1 hektar tadinya kita udah rencana kita sewa aja. Nanti saya bilang kebetulan di tempat ini sudah ada gedung. Dulu bekas kandang sapi. Tempat asrama pegawai. Sampai kita rencanakan sana, saking takutnya sudah mulai ada kegentaran. Tapi lihat apa yang terjadi, belum waktunya
itu baru mulai intimidasi muncul. Kita sudah mulai gemetar. Bagaimana nanti kenyataan yang sesungguhnya terjadi? Ada suatu kekhawatiran yang luar biasa. Tapi ingat, percaya Bapa Yahweh ada di pihak kita. Amin. Jadi jangan pernah gosen selalu ada pada kita ya, Pak Wawan. Ada selalu gosen, artinya apa? Tempat perlindungan bagi Bapak Ibu semua dan kita semua di sini. Wahyu 12 ayat 14 sampai 17. Ayo Joshua. Yang panjang-panjang kalau jatahnya Joshua. Iya. Ahmad Daniel. Wahyu 12 Wahyu 12 dan kepada wanita itu telah diberikan 2 sayap raja wali besar supaya dia dapat terbang menuju padang gurun, tempatnya di mana di sana dia diberi makan selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa, jauh dari hadapan ular itu. Dan ular itu menyemburkan air dari mulutnya seperti sebuah sungai di belakang wanita itu, supaya air itu dapat membuat wanita itu hancur. Dan bumi memberikan pertolongan kepada wanita itu. Perhatikan. Dan siapa yang memberikan pertolongan? Bumi. Jadi saat kita nanti ada sesuatu desakan, bumi yang menolong kita. Lanjut. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan sungai yang naga itu telah menyemburkan dari mulutnya. Dan naga itu menjadi marah kepada wanita itu, dan dia pergi untuk melakukan perperangan dengan keturunan yang tersisa, yaitu mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan yang memiliki kesaksian Yeshua HaMashiach. Nah, itu cari apa? Yang sudah percaya kepada Yeshua HaMashiach. Saudara menyesal atau semakin bersukacita? Sebagaimana perempuan itu dilindungi dari kejaran naga, demikian juga saudara dan saya pasti ada perlindungan daripada Bapak. Ya, dapat ditangkap. Ini menghadapi akhir zaman. Keluaran 8 ayat 22, 23. Keluaran 8 ayat 22 sampai 23. Dan pada hari itu aku akan memisahkan tanah Goshen, tempat umat tinggal, bahwa di sana tidak ada kerumunan lalat, sehingga engkau mengetahui bahwa aku Yahweh ada di tengah-tengah negeri ini. Aku akan menempatkan pemisah antara umatku dan rakyatmu. Tanda ini akan terjadi menjelang hari. Ini juga akan terjadi pada akhir zaman. Jadi itu sudah terjadi di Mesir, itu akan terjadi di akhir zaman ini. Matius 28 ayat 20. Boleh Pak Wawan? Matius 28 ayat 20. Dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu, dan lihatlah aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Jadi sampai kesudahan siapa yang menjaga kita Pak Wawan? Dia selalu ada bersama. Jadi jangan takut ya. Immanuel, Tuhan selalu bersama dengan kita. Jangan pernah berpikir apa-apapun. Burung nasar akan memakan bangkai-bangkai yang mati dalam akibat kekejaman anti Hamasya yang masih hidup dalam kedagingan. Matius 24 kita tadi sudah baca, sebab di mana saja ada bangkai, di sana burung nasar akan berkerumun. Perhatikan, sana akan berkumpul. Burung nasar itu adalah burung pemakan bangkai. Karena nanti di masa kesesakan itu akan banyak bangkai-bangkai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kedagingan menjadi makanan burung. Makanya mulai sekarang bersihkan hatimu, pikiranmu, dan perkataanmu. Jangan lagi ada kedagingan. Amin. Jangan lagi ada iri hati. Jangan lagi ada kesombongan. Jangan lagi ada dengki. Jangan lagi ada ingin dihargai. Hilangkan semua itu. Jangan lagi ada perkataan-perkataan yang sia-sia. Harus benar-benar hilang dari kehidupan kita. Lukas 17 ayat 35 sampai 37. Ayo Maria, Ruby.
Lukas 37, 17, 35 sampai 37. Akan ada dua orang yang sedang menggiling bersama-sama, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Akan ada dua orang di ladang, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Dan seraya menanggapi, mereka berkata kepadanya, "Di mana Tuhan?" Dan dia berkata kepada mereka, "Di mana ada bangkai, di situ burung-burung nazar akan berkumpul." Nah, jadi nanti di mana ada bangkai artinya apa? Orang yang mati karena masih hidup di dalam daging, belum percaya dalam roh. Nanti perhatikan sini, aktivitas tetap berjalan dengan normal, tiba-tiba dia datang. Satu diangkat, satu tinggal, sama dengan tempat tidur. Mungkin saat dia malam, ada yang tidur, satu terangkat, satu tinggal. Jadi artinya apa? Dari sini kita tangkap aktivitas tetap berjalan dengan normal. Tidak perlu kita menjadi bingung. Tidak perlu kita menjadi fokus ke sana. Fokus kita adalah jaga kekudusan, kejar terus kesempurnaan Bapa Yahweh. Jadilah gandum bukan lalang. Mengapa lalang dilarang dicabut? Karena akar lalang merambat bahkan bisa merusak, bisa menusuk merusak umbi-umbian. Coba Esther Matius 13. Matius 13 ayat 29 sampai 30. Namun dia berkata, "Tidak, jangan-jangan dengan mengumpulkan lalang itu kamu akan mencabut gandum itu bersamanya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada masa penuaian. Dan pada masa penuaian, aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah pertama-tama lalang itu dan ikat semua ke dalam berkas-berkas untuk membakarnya. Tetapi kumpulkanlah gandum ke dalam lumbung." Jadi perhatikan. Nanti sekarang tanya dirimu, apakah engkau lalang atau gandum? Wester, lalang apa gandum, Wester? Gandum. Gandum ya? Puji Bapak. Yang lain ada yang lalang di sini tahu? Sudah gandum semua. Sudah gandum semua kan? Penilaian Bapak Yahweh lah. Kalau sudah gandum berarti engkau tidak dipisahkan dari untuk ya. Tajam gandum enggak? Berarti bukan dipisahkan untuk dibakar. Berarti jadilah gandum. Apa Bu Pornika? Gandum. Ya. Tajam gandum enggak? Tajam gandum enggak? Aku pasti udah kelihatan banget Gandum wajahnya gendut. gandum gendut. Yang berkas-berkas. Berkas-berkas. Enggak. Gandum itu gede-gede Bu. Kalau langsing itu yang apa? Yang kurang bagus itu kalau kurus-kurus gandum. Itu ditampi itu Bu. Kalau kurang gendut itu karena isinya kuat Bu. Sama kayak padi. Jadi kalau ditampi itu yang kurus-kurus terbang. Harus yang padat. Gitu. Kami bukan kurus badannya, kurus imannya. Jadi jangan kurus imannya ya. Oke. Kita lanjut yang terakhir. Jagalah hatimu, jangan terpaut dengan hal apapun yang di dunia ini. Bahkan istri sekalipun seperti Lot tidak memikirkan istrinya. Begitu juga Elia meninggalkan bujangnya dan tidak membawa bekal pada waktu melarikan diri. Dapat ditangkap? Nanti siap sedia. Jangan lihat-lihat istri. Kadang istri itu perlu dicuekin, apalagi pergi ke pasar. Cepat-cepat lari lewat pasar. Karena istri makan siang, Pak. apa? Enggak, matanya nanti habis makan siang, Pak, ini cocok ini, enak ini. Itu ibu-ibu di mana-mana begitu. Di sini cuma di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Di luar sana semua. Itu istri. Jadi nanti pada saat itu nggak usah menoleh, biarin lewat terus. Kasih kacamata kuda aja. Iya, harus seperti Lot. Demi juga istri-istri, jangan tunggu suamimu. Fokus pada kehendak Bapa ya. Belajar kepada Lot. Begitu Sodom dan Gomora mau dihancurkan, Lot lari kata malaikat, lari. Ikuti komando malaikat nanti yang telah menuntun kita. Ya, jangan ikuti kata hatimu. Hatimu selalu melekat sama istri. Tapi jangan menoleh. Itu makanya ada firman yang punya suami, yang punya istri seolah-olah tidak punya suami dan
tidak punya orang-orang tidak punya istri. Ini Lot ini. Elia perhatikan di sini, dia kabur ke padang gurun, dia meninggalkan bujangnya, tidak peduli karena dia fokus kepada diri sendiri. Ini perlu kita renungkan. Saat itu terjadi, kenapa? Itu penganiayaan intimidasi yang sungguh luar biasa kepada Elia. Besok saat yang sama, nyawamu akan sama seperti nyawa imam ini, kata Isabel. Langsung apa? Ketakutan yang luar biasa, dia kabur, ditinggalkan menuju satu kota, ditinggalkan bujangnya di situ dan dia lari ke padang gurun. Lihat, waktu dia lari di padang gurun tidak membawa bekal. Perhatikan, dia tidak membawa bekal. Apa yang terjadi? Roti yang paling enak, sedap sekali datang dari surga. Saya sudah pernah makan lewat mimpi, tapi baru dalam mimpi, belum nyata. Jadi jangan takut ya Bu Esther. Apa mau gimana Pak John? Apa kita beli tanah Pak John? Itu khawatir Bu Esther. Pak John juga. Di tanah dalam karung. Esther waktu masa-masa COVID, waktu itu lagi sama Pak John, apa kita nggak beli tanah aja di sini? Jadi itu daging itu ya. Jadi sekarang dapat kita kuncinya apa? Jangan pikirkan apapun akan hal dunia ini. Jangan hatimu seperti istri Lot memantau menoleh ke belakang. Amin. Kenapa istri Lot menoleh? Karena mungkin ada hartanya yang tinggal. Hanya apa? Dia melihat langsung apa? Jadi tiang garam. Artinya apa? Alias binasa. Sekarang gitu ya Pak Wawan ya. Jangan hiraukan apapun yang di dunia ini. Fokus ikuti gerakan mereka. Saat itu terjadi, nanti Tuhan pasti menjaga kita semua. Kejadian 19 ayat 26. Lince. Kejadian 19 ayat 26, dan istrinya menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. 1 Raja-Raja 19, 3-5. Maka Elia menjadi takut, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya dan tiba di Berseba, wilayah Yehuda. Dia meninggalkan bujangnya di sana, sedangkan dia sendiri pergi ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian dia memohon untuk hidupnya, bahwa dia ingin mati, dan berkata, cukuplah sekarang ya Yahweh, ambillah nyawaku, karena aku tidak lebih baik daripada leluhurku. Lalu dia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuhnya serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Jadi itu artinya apa? Di saat engkau dalam suatu kesesakan, sudah pasrah, menyerah, ingin mati rasanya, disitulah pertolongan nanti di zaman kesukaran terjadi, tetap engkau dipelihara. Percaya dalam segala hal, apapun yang kita hadapi di akhir zaman ini, jangan khawatir. Abah Yahweh pasti memelihara dan melindungi kita semua. Kita baca bersama-sama ayat terakhir, Matius 6 ayat 25 sampai 26. Sudah dapat semua? Ayat penutup. Apa masih kurang? Biar kita tambah lagi. Sudah? Ya sampai jam 6 sore Pak. Ya nanti sambung sesi kedua Bu. Matius 6 ayat 25 sampai 26. 2-3 ya. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, janganlah khawatir dengan jiwamu, apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum, atau dengan tubuhmu apa yang akan kamu pakai. Bukankah jiwa itu lebih utama daripada makanan dan tubuh daripada pakaian? Amatilah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Bapa surgawimu memelihara mereka juga. Bukankah kamu lebih bernilai dari mereka? Jadi burung lebih bernilai dari kita. Saya sering nonton mengamati. Kita lebih berharga dari rumah. Amin. Saya sering mengamati hukum rimba. Kita lihat di sini bagaimana lewat kerbau-kerbau liar itu tiba-tiba datang hyena digigit rame-rame makan. Makanannya itu yang datang. Tiba-tiba musa ngumpet-ngumpet
datang apa itu yang belang-belang itu datang zebra tiba-tiba datang langsung diterkam makan dia di situ. Jadi juga hyena dilihat rusa tiba-tiba diterkam dari atas pohon dia ngumpet langsung dapat satu. Dihukum rimba aja begitu. Bapak Yahweh menyediakan segala sesuatu. Yang memakan bisa jadi makan, yang memangsa bisa jadi mangsa. Itu hukum rimba. Tapi firman Tuhan jaminan bagi kita saudara dan saya. Lihat burung pipit di udara. Tuhan pelihara dengan dahsyat. Kita pun pasti dipelihara di akhir zaman. Dalam kesukaran apapun yang terjadi ke depan. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Satu kuncinya tadi apa? Murnikan hatimu. Kuduskan hidupmu. Hidup seturut dengan kehendak Bapak Yahweh. Inilah firman hari ini. Bila ini meneguhkan menguatkan hati kita semua. Amin. Ada pertanyaan atau ada sharing? Boleh? Ini masalah tanggalan ini pakai Gregorian apa Setiap kita kalender Ibrani Pak. Kalender ya Parisi dan Eseni kita pakai Parisi. Khusus untuk hari raya kita ikut Parisi Pak. Kalender Parisi. Oh itu bukan tanggalan yang sesuai yang tercatat. Yang tercatat itu dari catatan Daniel itu tadi kita hitung. Jadi Raja Alexander Agung itu memerintah mulai masuk Yerusalem tahun 332. Ditambah sebelum Masehi ya, ditambah 2300. Itu ada catatannya Daniel. Jadi jatuhnya 1968. Pas kejadian itu 68 terjadilah Yerusalem kembali ke Israel. Gitu. Jadi kita nggak berdasarkan kalender ini, berdasarkan apa yang tercatat. Gitu. Iya, maksud saya gini kan nanti sampai ya. Itu maksudnya akan dipakai kalender mana? 2008. Nanti untuk datang ke Tuhan. Itu dihitung dari kemerdekaan Pak. Israel merdeka 1948. Bukan Gregorian, hitung-hitungan aja biasa. Ya, Kalendernya kita hitung Gregorian Pak, Gregorian. Hari sekarang. Jadi kemerdekaan Israel Gregorian 1948 ditambah 70 jatuh 2018. Ternyata ada kejadian di situ Pak. Kejadiannya itu Donald Trump meresmikan Yerusalem ibu kota negara Israel. Jadi yang 1968 itu setelah perang 6 hari 67 itu kembali direbut. Tapi bangsa Israel belum naik ke Roma Kudus, mereka tetap beribadah di tembok ratapan. Nah, sekarang prediksinya apakah kita hitung dari situ? Karena kalau kita hitung dari kemerdekaan, berarti belum terjadi 2018. Baru peresmian apa? Jadi ibu kota negara. Nah, apakah kita tunggu? Karena Daud mengatakan umur manusia 70 kalau kuat 80. Nah, berarti kalau nanti di umur 80 bangsa Israel merdeka, berarti sekarang dari 2018 berarti berapa tahun lagi tuh? Kalau jadi 80. 70 tahun kan 2018. Berarti tambah 80 berarti 2008. 2008 apakah ini sudah terjadi? Kalau Bu Pipin tadi bilang 2004 tahun depan pasca sudah dimulai, berarti sudah siap-siap. Itu prediksi Pak. Jadi bukan kita, tapi prediksinya kita ngikut kalender Gregorian. Kalau kalender Ibrani masih ada 200 tahun lagi. 227 apa 200 berapa? Lagi Pak Joko cukup puas? Dapat ya? Mau tambahin. Boleh saya tambahin? Boleh. Halo. Jadi kalau kita melihat dari
pemulihan Israel itu memang pada saat dia merdeka di 14 Mei 1948 ya. Dibuat sama Pak John ini memang ini adalah 2038 ini adalah prediksi. Tapi kalau kita kembali ke kitab Kejadian bahwa Yahweh Elohim menciptakan 6 hari. Satu harinya Yahweh itu adalah 1000 tahunnya manusia. Nah pada saat Yesua itu mati di atas kayu salib itu umurnya kisaran 30 tahun, antara 30 tahun sampai 33,5 tahun Masehi. Karena ada pergeseran, jadi tidak tepat yang di usia berapa, 30 apa 33,5 tahun. Karena kalau kita lihat di Injil Lukas itu Yesua dibaptis di usia 30 Pak. Injil Lukas, Yesua dibaptis pada usia 30. Nah jadi ada sedikit jeda ketidakakuratan pada saat proses tanggal itu dibuat secara Gregorian. Tapi kita nggak usah masalah di situ karena pergeseran itu pasti tidak jauh Pak, antara 0 sampai 3,5 tahun itu aja. Tidak mungkin lebih dari 10 atau 20 tahun. Nah jadi penggenapan 6.000 tahun atau 6 hari dalam masa penciptaan itu dihitung mulai pada saat Yesua wafat di atas kayu salib, yaitu usia 30 sampai 33,5 tahun. Range-nya di situ. Nah, jadi genapnya 2000 berarti 30 tambah 2000 berarti 2030, Pak. Itu genap 6 harinya karena dari Adam sampai Yesua itu 4000 ya. Pada saat Yesua mati, nah 2000 terakhir ini yang dihitung sebagai genap 6000-nya itu di 2030. Nah, itu acuan dari hitungan yang kita pakai berdasarkan penciptaan. Nah, sekarang kalau kita acuan daripada penggenapan dari pemulihan Israel di 1948, kalau saat ini sekarang sudah tahun 2023. 2023 kalau dikurangi dengan 1948 berarti sudah usianya 75 tahun. Nah, tadi Pak John sudah bilang bahwa umur manusia generasi ini tidak berlalu itu antara umur manusia itu antara 70 sampai 80 tahun ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini berarti sebenarnya pengacuan dari kita ini sebenarnya lebih condong kepada yang tadi Pak, yang pemulihan Israel 1948 ya, karena berdasarkan dengan asumsi yang tadi dipakai berdasarkan kitab Kejadian penciptaan itu mendekati dia, jadi range-nya di antara itu sekitar 2030 atau 2028 antara itu 30. Ya antara itu. Tapi kalau di 2038 atau lebih di atas itu kayaknya terlalu jauh ya. Itu menurut saya begitu Pak John. Ya betul, salah. Ya, tapi kalau kita hitung kalender Ibrani itu masih ada belum genap 6000 baru kurang 2017 tahun lagi. Kalau kalender Ibrani karena sekarang kalender Ibrani 5783. Jadi banyak prediksi yang perlu kita prediksikan dari sisi tadi dari yang saya ambil itu dari kitab Daniel. Daniel yang dibilang Pak Alek itu diambil dari kitab Kejadian. Nah, kalau kita ambil dari kalender Ibrani berarti ada 217 tahun lagi. Itu prediksi dari kalender dari sisi kalender Ibrani. Tapi dari kelahiran Yesua masih di Lukas 1 itu jelas umur 30 tahun dia dibaptis. Kalau itu kita tarik. Tapi kalau kita tarik dari kemerdekaan Israel, memang benar merdeka tahun 48. Tapi kalau kita tambah 70, ternyata belum terjadi 2018. Apakah digenapi 80 tahun? 80 tahun biasa kita tarik jadi perjanjian. Atau kalau 7 kesempurnaan 70 angka bangsa-bangsa. Jadi banyak prediksi. Jadi itulah yang dikatakan tadi yang kenapa saya bukakan apa? Bukan hak kita untuk mengetahui kapan dia terjadi. Tapi hak kita nanti hanya untuk mempersiapkan hidup. Kalau itu terjadi kita sudah siap. Dapat ditangkap ya, nanti kita sharing lagi. Mungkin kita sabar karena mungkin ada yang mau pulang. Ya, kadang boleh sebentar. Boleh. Tadi kan nyambung tentang bait suci. Ya. Ya. Saya lupa firmannya di mana, tapi ingatnya begini. Ketika Antiyamasya duduk di bait suci ketiga, dia mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ katanya adakah iman di bumi, gitu kan? Ya.
Jadi saya nangkap tadi dengan Pak John bicara itu ya tentang manusia roh kita kan. Ya, jadi kita memang hari-hari ini berlari lah supaya di harus saat mengejar kesempurnaan ya, itu. supaya di saat dia menghapus batuan dan juru selamat di bumi, duduk di bait suci ketiga, itu kita memang tersendirilah, itu punya iman sesungguhnya, yaitu dipisahkan dari, kalau dibilang dari dunia lah, itu kan, dari anti-kris itu. Jadi kalau itu terjadi nanti sama seperti naga. Naga mengejar wanita itu kan. Dia pas dia menyembur, kalau itu kena, wanita itu mati. Tapi tiba-tiba bumi apa? Membuka mulut. Jadi sama dengan habis itu dia mencari anak-anaknya. Itu kita ini yang sudah percaya kepada Mesias, nanti akan datang ke Pamulang, dicari saya nggak dapat lagi. Tiba-tiba ada tembok berapi. Iya. Itu nggak usah takut ya. Dan lagi, Bin, Pak Wawan udah dapat ditangkap Pak. Ada yang kurang? Sudah siap menghadapi akhir zaman? Gimana Pak Wawan? Kita masih ragu? Jadi sorry Pak. Jadi intinya jangan mikir tahunnya Bang. 30 atau 38. Tapi sedini mungkin kita mempersiapkan diri aja, makanya. Lebih cepat lebih baik kan? Kalau kita merasa 30 tahun 38 lagi, masih lama. Itu melemahkan iman kita, malas-malasan. Jadi jangan lagi kita menghitung hari, tapi kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Intinya di situ ya. Persiapan diri kuncinya. Mau besok, mau minggu depan, mau bulan depan, mau tahun depan, nanti apa? Kita siap. Kalau kita hanya lebih sadar. Ya, kita bangkit berdiri. Amin. Ya, setuju. Saya juga. Itu berdua nih komplit. Kita nggak tahu umur kita, besok atau lusa. Tetangga kita, anak umur 19. Ya, setuju berdua. Tabrakan yang viral itu yang pakai Pajero itu. Meninggal 4 orang, masih umur 19, 4 orang sahabat. Jadi anggaplah hari ini hari terakhir kita hidup. Makanya jangan hitung-hitung. Meninggalnya kenapa Bu? Tabrakan itu loh Pak yang viral itu. Viral itu. Iya, anak muda. Nabrak itu 4 orang mati Pak. Jadi penumpang itu. Kejadiannya malam. Jadi 19 tahun masih. Iya, anak tetangga. Satu tetangga, 3 orang sahabatnya. Jadi 4 orang masih umur 19. Mereka tuh pulang libur, kan sekolahnya di luar, di Taiwan. Karena libur 3 bulan, balik ke Indonesia. Baru 2 minggu di Indonesia, di Jakarta. Pergi jalan-jalan kan. Nah, kejadian malam. Nanti kita sering lagi. Kita bangkit berdiri. Ku takut Yahweh menjagaku, tak usah ku bimbang, aku tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut, Yahweh menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, tak usah ku cemas, Roh Kudus
Shaddai, El Shaddai, Yahweh Maha Kuasa. Yang besar, yang besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Yahweh Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Makasih ya Bapak. Engkaulah El Shaddai dalam hidup kami, Bapa. Seperti ibu yang menyusui anaknya, demikian juga Kau mencukupkan segala kebutuhan kebutuhan kami. Masa-masa kesesakan sekalipun ya Bapa, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Ini kami umat-umat-Mu di akhir zaman ini. Engkau sudah mempersiapkan kami. Engkau sudah memilih kami sebelum dunia dibentuk. Untuk itu ya Bapa, kapanpun waktu yang Kau tetapkan itu Bapa, di mana kami melihat tanda-tanda penggenapan firman-Mu semakin. Namun Engkau berfirman bukanlah hak kami untuk mengetahui Bapa. Menjadi bagian kami adalah mempersiapkan hidup kami menjadi kudus dan dimurnikan, dilayakkan mengikut, dan kami layak saat hari yang dahsyat itu Engkau dapati iman percaya kami semakin kuat di dalam Engkau. Begitu Bapa, sikap umat-Mu lewat kebenaran firman-Mu ini, Kitab Daniel kami memperkirakan ya Bapak 2028 ini terjadi sesuatu yang dahsyat. Apapun itu Bapak, anak kami terus sebagai manusia terbatas memprediksikan ketetapan-ketetapan. Tapi Engkau berfirman ya Bapak, Engkau membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu di akhir zaman. Kalau ini yang Engkau sudah bukakan bagi kami Bapak, murnikan kami, layakkan kami, bawa kami terus ke dalam kesempurnaan, supaya Roh-Mu ya Bapa yang terus bertahta dan berdaulat dalam kehidupan. Terima kasih Bapak. Ini sunat itu kami. Hanya Engkau harapan kami. Sebab Engkaulah Raja kami. Engkaulah Elohim kami. Engkaulah junjungan kehidupan. Amin. Bertata dan berdaulatlah dalam hidup kami. Amin. Pimpin kami untuk masuk dalam nama Adonai Yesus. Pak Wawan mendoakan persembahan.